Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pemberontakan PRRI atau Premesta. Dan juga izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Febrianti dari kelompok 5 sebagai moderator, dan rekan saya Keisha Naurel, saya Riri Aryani, saya Nada Setiawan, saya Alma Syira, dan saya Hafizah. dan satu lagi ada Putra. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemberontakan PRRI dan juga Premesta. Saya Fahri Putra akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan PRRI atau Premesta. Pemberontakan PRRI atau Premesta berawal dari ketidakpuasan sejumlah daerah di luar Jawa terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil, terutama dalam hal pembagian hasil pembangunan, keuangan negara, dan perhatian terhadap daerah. Pemerintahan Presiden Soekarno dinilai terlalu berpusat di Jawa serta kurang memberi otonom bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti Sumatera dan Sulawesi. Selain faktor ekonomi dan pembangunan, ada pula ketegangan politik akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan tokoh daerah. Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan perbaikan pemerintahan dan keadilan bagi daerah yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Premesta di Sulawesi Utara pada akhir tahun 1950-an. Tujuan pemberontakan PRRI atau Premesta ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama ada memperoleh, yang kedua menuntut, yang ketiga ada menentang. Yang pertama memperoleh kemandirian politik dan ekonomi bagi setiap daerah. Mereka itu memiliki kewenangan masing-masing untuk memilih keputusan dalam bidang politik dan juga ekonomi bagi setiap daerahnya. Yang kedua itu ada menuntut pemerataan pembangunan bagi setiap daerah juga. Nah, kenapa kayak gitu? Mereka itu menurut alokasi, kalau misalnya pemerataan pembangunan itu nggak adil, cuman terpaku di Jawa aja. Makanya mereka itu menuntut pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga, ada menentang dominasi pemerintah pusat yang terlalu otoriter atau mengikat. Nah, itu tuh mereka itu harus melawan dominasi pemerintah pusat agar mereka tuh nggak terlalu dikekang atau diikat terus. Karena mereka punya kebebasan sendiri. Nah, intinya atau singkatnya, pemberontakan ini muncul karena daerah mereka itu merasa dianaktirikan dan juga ingin kebebasan dan juga ingin pembangunan yang adil dan juga ingin kesejahteraan yang nyata. Sini saya akan menyebutkan siapa saja para tokoh-tokoh pemberontakan PRRI dan Premesta. Pemimpin pemberontakan PRRI adalah Letkol Ahmad Hussein, sedangkan Premesta dipimpin oleh Letkol Venji Sumua. Tokoh lain yang terlibat dalam pemberontakan ini adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI. PRRI juga didukung oleh Kabinet Muhammad Natsir, Sumito Djodikusumo, Burhanuddin Harahap, dan Simbolon. Pemberontakan ini didukung oleh beberapa tokoh sipil lainnya di Sulawesi. Pemberontakan PRRI dan Premesta dimulai dengan pembentukan Dewan Daerah di beberapa wilayah. Di antaranya, pertama, Sumatera Utara, membentuk Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon. Yang kedua, Sulawesi Utara, yang membentuk Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Venji Sumua. Yang ketiga, Sumatera Barat, yang membentuk Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang keempat, Sumatera Selatan, yang membentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Kemudian dewan-dewan tersebut mengambil alih kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah daerah. Lalu pada tanggal 15 Februari 1957, PPRI dideklarasikan di Padang, Sumatera Utara. Sedangkan Premesta dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Venji Sumua. Di sini saya akan menjelaskan dampak pemberontakan PRRI Premesta. Yang pertama ada kerugian jiwa dan harta benda di daerah konflik. Pemberontakan ini menyebabkan banyak korban jiwa
dan kerusakan harta benda sehingga menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat. Lalu yang kedua, kehilangan kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibat dari ketidakpuasan kebijakan, maka pemerintah daerah kurang percaya pada pemerintah pusat. Terakhir yang ketiga yaitu mengganggu stabilitas politik nasional pada masa awal Orde Lama. Pemberontakan ini berdampak pada kestabilan politik nasional, memperlemah pemerintahan Orde Lama pada masa awal. Halo, saya Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang upaya menumpaskan pemberontakan PRRI dan Pramesta. Waktu itu pemerintah pusat berusaha banget buat menyelesaikan pemberontakan PRRI dan Pramesta yang lagi sempat-sempatnya pemanas. Mereka memakai dua cara, yaitu lewat jalur damai yang pertama, dan yang kedua itu melalui operasi militer. Lewat jalur damai, pemerintah pusat coba berunding dengan pihak Pramesta pada 5 Januari 1960. Perwakilan dari Pramesta yaitu Samuel Tejima dan Tumbeleka datang ke pertemuan itu. Akhirnya mereka sepakat buat berhenti memberontak pada 17 Desember 1960. Kenapa? Karena pemerintah menyanggupi permintaan mereka untuk membagi dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Lewat jalur operasi militer, selain jalur damai, TNI juga turun tangan lewat berbagai operasi militer. Ada operasi tegas dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Koharudin Nasution di Pekanbaru. Lalu ada operasi Merdeka yang salah satu bagiannya operasi Sabta Marga II dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono di Gorontalo. Nggak ketinggalan ada operasi Sadar dipimpin oleh Ibnu Sutomo, khusus buat menumpas pemberontakan ini di wilayah Sumatera Selatan. Jadi, lewat dua cara ini, pemberontakan PRRI dan Pramesta akhirnya bisa ditangani dan situasinya kembali kondusif seperti semula. Pemberontakan PRRI dan Pramesta memiliki akibat yang signifikan terhadap sejarah Indonesia. Pemberontakan ini memperlihatkan kelemahan pemerintah pusat dalam menangani masalah daerah dan pentingnya dialog kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pemberontakan ini juga memiliki dampak positif, yaitu untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat dalam menangani masalah daerah dan kondisi pembangunan daerah. Pemberontakan PRRI dan Pramesta juga memperlihatkan pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi pembangunan daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.